问题节目。Welcome teman-teman ya ke program menjawab hari ini. 大家都在哪儿呢？大家都用餐了是吧？呀，semua sudah pasti sudah makan ya。好，今天的节目呢，我将来回答大家的问题ya. Untuk program hari ini seperti biasa, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. 大家可以把自己的问题写在评论区上啊。Jadi teman-teman boleh tulis pertanyaan masing-masing ke dalam kolom chat sambil saya share dulu ya papan tulis seperti biasa. Hao, 出现了是吧? Oke ya, sudah muncul ya. Coba kita lihat teman-teman yang sudah hadir hari ini. Oh ya, ada Pak Andreas ya. Terus ada Pak Amin juga, jelas ya. 清楚啊. Ada Bu Irma, Pak Amin 在家是吧? Oke. 可能有的在家，有的在公司，有的在店里，是吧? Ya, kayak Xiaoming ada di toko, terus ada Ibu Xiuchen katanya di rumah juga ya, 我在家. Oke, ketikannya sudah benar. Ada Pak Andreas. 老师晚上好. Ya, Pak Andreas itu karena di Australia ya teman-teman ya. Jadi beliau beda waktu. Jadi teman-teman tidak perlu kaget. Salah ya 老师, 不是的. Dia di sana memang malam ya berarti ya. Makanya dia bilang selamat malam. 请问 non 生日 non 是什么意思？请问 non 生日怎么样？ Maksudnya apa ya Pak? Saya belum nangkap. 我相信你会 changing, berubah. Oke Pak, saya belum nangkap kalimatnya karena campur-campur. Nanti boleh dibantu ya Pak di bawah ya, kira-kira maksudnya apa. Begitu juga hari ini kita sudah hadir, ada Ibu Ratna. 老师下午好. Oke, ada Ibu Nani juga ya. 老师下午好，我在家里. Ya, ketikannya juga sudah benar. Terus ada Ibu Cai Taoyin. 老师下午好。小明tanya, 请帮我解释感情、感受、感到、感觉. Oke, sepertinya sudah ya. Sudah pernah ya. Benar nggak? Cuman saya lupa ya di sesi yang mana. Sepertinya sudah ya, tapi nggak apa-apa ya. Nanti saya jelasin. Baik, Min 老师, maksudnya apa ya Pak Andreas ya? 请问您生日怎么样? Belum nangkap juga Pak. Sorry banget ya Pak. Kalau nggak pakai bahasa Indonesia dulu ya Pak. Oh, Nin. Nin 生日怎么样? Oh, maksudnya ulang tahun saya bagaimana? Oh, atau gimana maksudnya Pak? Oh, ini nonnya salah ketik, harusnya nin gitu ya, harusnya nin. 请问您生日怎么样？我生日过得很好啊。我本来就是不想太庆祝ya, saya memang tidak begitu merayakan, lebih baik biasa-biasa aja ya. Mungkin sudah tidak di usia yang harus dirayakan gitu ya Pak ya. 所以我的生日我觉得很好啊，很多人的祝福，还有大家的祝福呀。saya rasa bagus sekali ya, banyak banget orang ucapin, banyak banget doa, saya terima banyak banget doa ya. Ya, menurut saya sih itu sudah yang terbaik gitu ya. Jadi sudah doa, saya sudah happy banget ya. Jadi teman-teman sudah doain saya sudah happy banget. Itu Pak maksud Bapak ya, tanya ulang tahun saya gitu ya. Terus 我相信你会 changing, ini bahasa Inggris ya. Changing 的是什么意思? Iya Pak, saya masih belum nangkap, sorry ya, apa namanya kalimatnya. Baik, saya lanjut dulu. Oke, ada Bu Irma. 我也在家老师. Oke ya, Bu Irma juga di rumah, baru sampai rumah ya. 刚到家 ya, baru sampai di rumah. 刚到家. Kang yang kita pernah pelajari ya, jadi boleh dipakai juga dalam kalimat 刚到家. Terus ada Bu Lina. 下午好老师，我有一个问题. Oke ya, tadi ada apa namanya?
Pertanyaan dari Xiaoming. Baik, berarti pertanyaan Xiaoming yang pertama ya. Sebentar. Nanti saya bacain pertanyaan Bu Lina ya. Oke ya, ada Ibu Chunrong, 老师我在家. Oke, ada Dr. Evelyn juga. Xiaohao 老师 masih praktek di rumah sakit. Oke, 祝您工作愉快 ya. Semoga pekerjaannya menyenangkan ya, Dr. Evelyn ya. 再来是 把阿弟 老师好久不见 哦，好的，好久不见，对对对，没有看到您在评论区写jadi sudah lama juga ya tidak lihat Pak Adi tulis-tulis di kolom chat ya. Oke, Pak Adi nih, Mama, mungkin Pak Adi sibuk ya. Terus ada Bu Endang juga ya. Xiaohao 老师, Xiaohao Ibu. Baik, kita akan coba jawab pertanyaan dari Xiaoming ya. Kancing, kancing itu adalah perasaan, kata benda ya. Saya tulis dulu ya teman-teman ya. Ini apa? Pertanyaan dari Xiaoming. Sorry ya, ini kurang panjang. Kancing. Cing sebenarnya ada dua, teman-teman. Cuman kadang-kadang di kata benda begini, si cingnya dibaca nada 5. Jadi teman-teman kalau ketemu, oh tidak ada tanda, boleh. Atau sebenarnya dia nada 2 ya, kancing. Kancing ini perasaan. Kita boleh bilang kancing. Iya, bahasa Indonesia-nya perasaan ya. Coba saya masukin kalimat ya teman-teman ya. Contoh, sebenarnya dia ada artinya hubungan status perasaan gitu. Nah, saya bikin kalimat mungkin nanti teman-teman lebih jelas ya. Hubungan perasaan. Ya, jadi connection perasaannya gitu ya. Saya agak sulit ngomongnya dalam bahasa Indonesia karena nanti perasaan teman-teman pikir perasaan yang persis kayak bahasa Indonesia, dia agak sedikit berbeda sih teman-teman ya. Nggak apa-apa, saya bikin kalimat saja. Misalnya, nih, sorry. 怎么样? Semoga cukup. Oh ya, cukup ya. Tanda tanyanya kecil aja nggak apa-apa ya. Kelihatan nggak teman-teman? Sebentar, sorry. Nah, oke. Coba saya giniin ya, biar satu kalimat jadi nggak kepotong. Nah, tanda tanyanya keputus. Nah, ini tanda tanya ya. Jadi, nih, ke, ha, de, 感情怎么样? Tanda tanya ya, bagaimana hubungan perasaan kamu dengan dia. Jadi contoh misalnya kita tahu kalau ini arti sempit ya, arti sempit itu contohnya kita bilang pacaran gitu ya, pacaran terus kita tahu dia udah pacaran 3 bulan, terus apa namanya, kita mau tanya maksudnya bagaimana hubungannya, perkembangannya gitu ya. Nah teman-teman bisa tanya dengan begini, 你和他的感情怎么样? Misalnya, oh 挺好的啊, gitu ya. Oh lumayan bagus sih kita dalam 3 bulan ini misalnya 互相了解, saling memahami dan sebagainya macamnya gitu ya. Itu namanya kancing, lebih ke hubungan tapi hubungannya perasaan gitu ya, kancing. 然后再来是 tadi kan arti sempitnya itu maksudnya hubungan pacaran cowok dan cewek, hubungan suami istri. Ya itu arti sempit, maksudnya artinya yang lebih sempit doang, cuma lingkupnya itu. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya, arti yang luasnya itu sebenarnya hubungan perasaan ini bisa untuk hubungan teman gitu ya. Nah, hubungan teman bisa. Jadi nggak arti sempit cuman hubungan cowok dan cewek, nggak, dia bisa hubungan teman juga ya. Contohnya contoh ya, ini arti pertama, arti kedua misalnya
他的话 contoh ya. 伤了我们朋友. Dia akan bilang 朋友. Sorry, sebentar. Akan ada 朋友 untuk mengklarifikasi supaya teman-teman tahu, oh konteksnya ngomongnya bukan hubungan pacaran gitu ya. 他的话伤了我们朋友之间的感情. Tadi teman-teman masih ingat bahwa saya bilang si kancing ini adalah kata, teman-teman ada notice nggak? Saya bilang, oh kancing ini perasaan, dia adalah kata apa teman-teman? Bentar ya, saya kasih pinin dulu. Ada hua itu adalah kata-kata. Shang ini ya, melukai. Itu namanya shang. 我们朋友teman 之间 itu di antara. Kancing itu hubungan perasaan. Jadi kalau yang kedua itu dia artinya lebih luas, nggak cuma hubungan cowok dan cewek ya. Tadi sebelum saya jawab sebelum saya kasih contoh tentang kata sifat, yakin. Iya, nggak apa-apa ya. Kancing itu adalah kata benda, noun. Atau saya yang salah ngomong ya. Kata benda. Kancing itu adalah kata benda, bukan kata sifat. Ya, bukan. Atau mungkin saya yang salah sebut ya. Jadi, maksudnya saya nggak notice, saya salah ngomong ya. Sorry ya teman-teman, tapi enggak, kancing ini adalah kata benda. Hubungan perasaan. Oke, hubungan keluarga boleh, yang penting maksudnya misalnya hubungan kita kakak adik. Nah, tapi kata-kata dia kadang-kadang orang tuh kan kata-katanya maksudnya gini, kakak adik gitu ya, cici sama dedek. Nah, tapi karena kadang-kadang ada orang tuh dia ngomong apa adanya, jadi to the point, ya kadang-kadang bisa melukai hati adiknya gitu ya. Jadi kita bilang boleh juga kalau dibilang hubungannya untuk hubungan keluarga boleh, hubungan teman, tapi ini udah arti yang lebih luas. Nah, kalau arti sempit yang biasa teman-teman nonton di film, biasanya sih hubungan pacaran, hubungan suami istri gitu ya, itu namanya kancing. Perasaan atau hubungan perasaan, lebih ke yang tadi saya bilang ya, connection. Silakan di screenshot dulu sambil saya lihat ya. Kan yang berikutnya yang ditanya apa ya? Tadi ada kancing. Oh, kanshou. Kanshou. Kanshou itu perasaan juga ya. Oke. Tapi bukan ini. Ya, makanya bahasa Indonesia itu mirip. Tapi arti di bahasa Mandarinnya beda ya. Saya perlu nanti kasih kalimat. Kanshou. Kanshou itu perasaan juga, tapi perasaan yang lebih, kalau saya bilang, kalau ini garis bawahi, maksudnya hubungan ya. Hubungan dia dan saya, hubungan kamu dan dia, hubungan dia dan keluarganya, hubungan Koko dan Dede, hubungan. Kata kuncinya itu, kancing. Ya, kondisi perasaan gitu ya, kondisi hubungan. Saya tambahin ya, supaya nanti teman-teman bisa bedain dengan kanshou. Kondisi hubungan gitu ya. Kancing. Oke. Ada orang juga menyebutnya misalnya dengan kualitas si hubungan. Kualitas hubungannya gimana? Oh, baik sih, perkembangannya baik gitu. Atau mulai terjadi beda pendapat bla 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 ya, kualitas hubungan namanya kancing. Nah, kayak tadi kata-kata kamu, kata-kata dia, ta kan dia ya. Kata-kata dia itu sudah melukai hubungan perasaan antar kita gitu ya. Mungkin kata-kata dia terlalu kasar sehingga melukailah hubungan pertemanan gitu ya. Oke, kalau ini sudah, kita akan jelasin tentang kanshou.
Nah, berikutnya adalah kanshou. Kalau kanshou mungkin saya boleh sorot dari show. Supaya teman-teman gampang aja gitu ya, nggak terlalu pusing. Aduh, banyak banget lagi namanya perasaan. Ini kanshou juga feeling ya, perasaan. Tapi perasaannya kayak gini teman-teman. Saya sorot dari show. Show itu dari show shang. Teman-teman pernah dengar show shang? Shang yang tadi di depan ada ya. Show shang artinya terluka. Nah, kalau dengan begitu lumayan mudah gitu ya. Kan perasaan ini lebih ke apa yang dirasakan. Itu dia ya. Kanshou, perasaan apa yang dirasakan, dan ini juga sama kata benda noun. Misalnya saya bikin dalam kalimat ya. Ni you xiang dao wo de感受吗？ Contoh, ada anak itu selalu dibuatkan keputusan sama orang tuanya. Pokoknya dia mau sekolah di mana, orang tuanya bikin keputusan. Dia mau ngambil jurusan apapun, orang tuanya bikin keputusan. Semua ikut orang tuanya gitu ya. Nah, begitu suatu saat, ini saya kasih pinin dulu ya, biar bisa konsen cerita. 你有想到我的感受吗？ Begitu suatu saat anaknya cari pacar, orang tuanya juga berpendapat. Jadi pokoknya intinya dari kecil tuh diaturin orang tuanya ya. Sampai suatu saat anaknya cari pasangan juga orang tua yang harus nentuin gitu ya, syaratnya orang tuanya gitu. Akhirnya mungkin anaknya protes ya sama orang tuanya. Dia bilang, misalnya papa mama, 你们有没有想到我的感受？你有想到我的感受吗？ Maksudnya kamu gitu ya, kamu ada kepikiran nggak sih apa yang saya rasakan gitu ya? Selama ini semua keputusan dibikinin gitu ya, saya tidak punya hak atau kebebasan untuk memilih. Itu namanya kanshou. Itu satu. Contoh yang lain, misalnya ada orang tertentu itu memalu-malukan temannya gitu ya. Mungkin teman-teman lihat, aduh ini kayaknya jangan begitulah ya. Mungkin dia memang salah, tapi nggak usah dipermalukan di depan umum, benar nggak? Nah, teman-teman mungkin datang kasih masukan lah ke teman yang secara tidak langsung memalukan orang yang bersalah ini. Teman-teman mungkin bilang, 好了好了，算了啦，我们也要照顾到他的感受 gitu ya. Kita perlu jaga gitu ya, 顾虑到他的感受，就是这个。apa yang dia rasakan. Itu namanya kanshou. Sampai sini oke? Untuk kanshou. Iya, shoshang itu terluka ya. Banyak yang jawabin saya di chat. Ya, jadi kancing sama kanshou 不一样 ya. Kanshou itu perasaan, tapi lebih ke konteksnya apa yang dirasakan ya. Kanshou. Maka teman-teman perlu sorot dari kata show. Sambil saya tunggu teman-teman screenshot, ada pertanyaan dari Bu Lili. 老师, kalau 联系 itu kan hubungan. Apa bedanya dengan kancing? Bukan 联系 kali Bu, 关系 kali ya Bu Lili ya. 关系 mungkin ya. Kalau 联系 itu menghubungi, kontak. Ya, jadi saya ambil halaman baru ya. Oh, 想到, 想 itu berpikir. Jadi kamu ada terpikir nggak? Nah, 想到 jadi karena teman-teman masih ingat nggak? Verb plus result. Tahu di sini ada result. Kata kerja ada diikutin result, artinya apa? Terpikirkan.
Pernah terbayang nggak kalau bahasa Indonesianya? Kamu ada terbayang nggak sih bagaimana perasaan saya kalau kita translate kalimat ini? Tapi perasaan ini nggak bisa teman-teman gantikan dengan yang depan. 不是，你有想到我的感情吗？不是, nggak tepat ya. Makanya saya bilang, bahasa Indonesia kita bilang ngomong perasaan, konteksnya dulu teman-teman ya. Perasaan ini konteksnya adalah hubungan. Bisa tadi pacaran, hubungan suami istri, atau perasaan ini maksudnya ini, apa yang dirasakan. Nah, jadi makanya saya bilang nggak bisa langsung plek-plek. Mungkin teman-teman pernah dengar saya bilang nggak bisa plek-plek bahasa Indonesia langsung ditranslate ke bahasa Mandarin. Teman-teman perlu memahami arti dari kalimat ini. Ya, kalimat ini kalau ditranslate orang akan bilang, kamu ada terpikirkan nggak perasaan saya? Ah, itu kalimatnya kayak gini, bukan kancing tapi kanshou. Gitu ya. Itu xiang dao Ibu Grace ya, terpikirkan. Terus tadi pertanyaan Bu Lili ya. Oke, teman-teman ini sudah, saya boleh ganti halaman kah? Nah, jadi itu yang tadi kenapa saya kasih 2 contoh kalimat yang kancing, karena saya takut teman-teman nanti bingung lagi yang hubungan gitu ya. Hubungan itu sebenarnya kuansi. Sorry, tulisnya kecepatan. Kuansi. Ini relation atau hubungan. Kalau ini dia nggak ada perasaan di situ. Kuansi itu hubungan. Misalnya contoh ada beberapa dulu ya murid kelas suka bilang apa namanya, Laoshi sama pancang itu hubungannya apa? Hubungan apa itu maksudnya teman-teman berpikir, oh saya sama pancang, apakah saudara, apakah teman, teman dari mana? Kan ada orang suka mau tanya, mau tahu kan. Nah itu kuansi gitu ya. Jadi hubungan, bisa kita lihat berdua ini kelihatannya mirip. Apakah mereka kakak beradik? Maka kita mengkonfirmasi, benar nggak? Jangan menebak. Menebak itu adalah persepsi. Jadi lebih baik bertanya ya. Misalnya, 你和他是什么关系? Oh, 我和他是朋友. Atau 我们是姐妹. Oh, berarti kita ada cici dan adik. Nah, itu ya, 关系. Ini 关系. Jadi, 比如说, kita bilang kalimatnya, 你和他是什么关系? Hubungannya apa? Relation-nya 是什么关系? 什么关系? Oke. 你和他是什么关系? Kamu dan dia hubungannya apa? Itu namanya kuansi ya, hubungan. Nah, kalau yang Ibu Lili tulis, liansi. Yang Ibu Lili tulis itu kontak, menghubungi. Itu kata kerja, Bu. Liansi. Saya bikin bahasa Indonesia dulu ya, menghubungi. Atau kadang-kadang bahasa Inggris suka ditranslate kontak. Kalau ini relation. Ini kata benda, noun. Ini kata kerja, verb. Ya, menghubungi contact person. Contact person jadi benda, tapi perlu tambahin orang. Tahu contact person PIC, sorry ya, person in charge. Kan ada nih misalnya contoh bla 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 acara, terus di bawahnya ada PIC. Nah, PIC itu namanya 联系人. Namanya contact person, atau teman-teman bisa sebut PIC gitu ya, contact person. Orangnya, orang yang bisa dihubungin siapa ya? Misalnya contoh kalau mau belajar di new normal, 联系人-nya berarti pancang ya.
PIC-nya, kontak personnya. Gitu Bu Lili. Kira-kira dengan begini cukup jelas ya bahwa kuansi, terus yang tadi kancing sama liansi yang Ibu tulis gitu ya. Ini apa namanya? Dia berbeda arti, berbeda konteks ya. Si ini dia bisa nada 5, bisa nada 4 ya. Kalau liansi biasanya dia akan dibaca dengan nada 4, banyak kan liansi. Kalau misalnya kalau nanti ke China tolong hubungin saya ya. Berarti bahasa Mandarinnya gimana teman-teman? Kalau nanti main ke China, contoh kita ada teman di China, ya, jadi teman-teman dipesenin gitu ya. Kalau nanti jalan-jalan ke China, kontak saya ya. Bahasa Indonesianya kan kayak gitu. Nah, bahasa Mandarinnya gimana teman-teman? Ayo, coba ditranslate. Harusnya bisa ya, harusnya bisa. Kalau nanti ke China, ini yang simple ya. Kalau nanti main ke China gitu ya. Ini tulisan selalu cepat, kecepatan. Contoh ya, contoh saya di China. Jadi saya bilang lah sama teman-teman, nanti kalau main ke China kontak saya ya. Nah ini bahasa Mandarinnya ya. Sorry ya teman-teman, ini kalau ujung banget susah banget nulisnya. Sebentar. Oke ya, jadi tahu Jungguo war, 就联系我 misalnya ya. Jadi kalau udah main ke China gitu ya, kontak saya ya. Misalnya teman-teman di Singapura juga bisa bilang, Laoshi nanti kalau ke Singapura kontak saya ya, Laoshi kalau ke Bandung kontak saya ya. Kalimatnya bisa pakai ini, tinggal diganti-ganti ya. Laoshi kalau ke Bali kontak saya ya. Gitu ya. 到巴厘岛玩就联系我，到中国玩就联系我，到新加坡玩就联系我. Tinggal diganti negaranya ya. Jadi saya nggak pakai ruko supaya lebih simpel aja ya. Kalau ruko itu sebenarnya perumpamaan ya. Boleh, boleh nggak? Boleh. Kayak beberapa kalimat yang masuk. 如果你去中国玩，请给我联系. Ya boleh ya, kontak saya. Terus, 如果你来中国，你可以联系我，不用吧 ya. Langsung aja 联系我 titik ya Bu Endang ya. Kalimatnya juga udah benar, boleh. Terus berikutnya Bu Ratna, 你如果去中国，请联系我. Sebenarnya kalau Jungguo itu kita akan bilang tau atau lai. Kenapa? Karena kitanya di China. Nggak pakai cu ya. Cu itu jadi agak kurang tepat. Ya, karena kan posisi kita di China, suruh orangnya mendekati kita, gitu ya. Tapi kalau kita bilang cincai, oke lah, masih dipahamin gitu ya. Tapi kalau mau benar-benar kita bilang seleksinya ketat, harusnya sih tau atau lai. Karena orang yang ngomong ini harusnya di China, baru dia bisa minta kita kontak dia gitu. Baik, ada Ibu Cai Taoyin. 如果你到中国告诉我 boleh Bu, tapi boleh pakai ini ya, 联系 boleh hubungin saya gitu ya. 再来是 Dr. Evelyn, 如果你去中国你就联系我 boleh pakai 就 ya, kalimatnya akan lebih oke. Ya, Bu Lili ya, jadi sudah cukup jelas ya. 如果你来中国 Bu Leni belum tepat ya. Bu Leni bisa lihat kalimat-kalimat teman-teman yang di atas atau mau pakai kalimat saya lebih simple ya, lebih singkat. Kayak gitu ya. Cio-nya nggak kebaca ya, Bu. Oh, baik. Kayak gini, Bu. Gitu, Bu, ya. Ya, sudah saya ulang, Bu. Kadang-kadang perlu cepat. Jadi saya tulis lebih kayak ditarik ya. Kalau nggak, habis waktunya. Oke, silakan di screenshot dulu. Iya, nggak apa-apa, Bu Grace ya. Kalau Ibu Grace mau catat memang perlu kayak guratannya jelas ya. Saya paham sih, nggak apa-apa kok. Tenang aja. Oke, ini baru yang kedua ya, kanshou.
Harusnya cukup jelas ya perbedaan kanqing, kanshou, guanxi sama lianxi. Ya, Bu Lili menambahkan beberapa kosakata yang kita bisa jadikan perbandingan ya. Gak apa-apa. Sebenarnya intinya nanti kalau sudah dapat dipraktekin ya teman-teman ya. Oke, baik kita lanjut ya. Kan yang ketiga ada kantau. Kantau itu merasa ya, merasa itu kata kerja. Kantau. Oke, ini udah teman-teman. Oh, muncul pertanyaan baru. Kancing dengan kanjue, Ibu ya. Kanjue pakai JUE, Bu. Cindra. Baik. Beda juga, Bu. Sebentar ya, saya next dulu. Iya, memang kenapa saya ketawa karena ya kalau sorry ya kalau saya translate ke bahasa Indonesia itu mirip-mirip bahkan dipikirnya sinonim, bener nggak? Tapi ya bahasa Mandarin bukan, enggak ya. Oke. Pertanyaan satu lagi, bedanya kancing, kancing udah ya, sama kanjue dari Bu Cindra. Jue, ya JUE Bu. Kanjue ini adalah feeling juga, perasaan. Makanya ya saya berpikir keras juga ya, bagaimana kasih teman-teman perbedaan. Kanjue, perasaan kanjue ini dia mirip sama kanshou. Tapi kanshou itu dia ini juga sama apa yang dirasakan. Kanjue. Nah, bagus juga pertanyaan Bu Cindra ya. Jadi memang beda. Ini boleh nggak diganti dengan kanjue? Boleh. Boleh. Cuman kanshou itu dia arahnya seperti yang tadi saya garis bawahi ini, dia arahnya lebih ke gini. Lebih ke negatif. Negatifnya itu kalau misalnya kita bilang kamu kata-katanya kasar banget, kamu udah kepikiran nggak perasaan dia? Itu pakai ini, kanshou. Ya, maksudnya arahnya lebih ke pernah nggak kepikiran kata-katamu itu kasar melukai orang? Kita pakai kanshou. Ya, jadi kanshou itu lebih ke ini, membuat orang terluka. Ya, jadi dia protes. Tadi kan cerita saya, teman-teman masih ingat ya, saya nggak usah ulang ya. Lebih ke maksudnya nggak enak loh rasanya semua diatur gitu ya, kita nggak punya kebebasan untuk memilih. Itu biasanya pakai kanshou ya, oke. Kalau misalnya Laoshi, saya belum kenal kata kanshou, tapi saya ganti dengan kanjue, boleh nggak? Boleh sih, boleh. Karena saya balik ya, karena kanjue itu dia lebih kita bilang apa namanya, lebih netral ya, kata-kata netral ya sampai nggak keluar. Kanjue ini lebih ke netral. Ya, jadi dia boleh negatif, boleh, tapi negatifnya itu enggak terlalu mencerminkan negatif gitu. Sehingga saya bilang dia netral gitu ya, kanjue. Misalnya contoh kita bilang ，OK，你现在退休了，很多时间，你感觉怎么样？Contoh ya, contoh, kanjue. Nah, saya kepikiran gini, kadang-kadang kita yang di posisi lagi sibuk banget ya, di masa produktif, kita kerja sampai waktunya kayaknya nggak cukup pakai gitu ya. Nah, begitu lagi posisi kayak sibuk banget kan orang-orang bilang, alangkah bagusnya kalau saya punya banyak waktu gitu ya. Benar nggak? Nah, begitu itu akhirnya suatu saat tibalah di usia pensiun di mana kita udah nggak usah ngapa-ngapain gitu ya, tiap hari pokoknya santai. Begitu itu ketemulah teman gitu ya, dia bilang, "Oh, 你现在退休了，很多时间，感觉怎么样?" Jadi pertanyaan dia itu lebih ke gimana rasanya? Kan udah beda nih, dulu kayaknya sibuk banget, sekarang kayaknya banyak waktu banget gitu ya. Nah, apa rasanya? Netral, teman-teman. Mau dibilang positif juga enggak. Nanti jawaban dia yang bosan juga ya ternyata ya, harusnya sibuk-sibuk gitu ya, karena udah biasa sibuk. Contoh. Jadi netral. Itu teman-teman ya. Kalau Kanshou dia memang lebih ke kayak, lu tahu nggak? Sorry ya, lu tahu nggak perasaan gue? Nah itu Kanshou. Karena kita orangnya mau protes. Lu tahu nggak gue tungguin lu 3 jam, lu tahu nggak perasaan gue? Kanshou. Gitu ya. Sampai sini cukup jelas, kanjue itu lebih netral. Misalnya, contoh,
你退休以后 sesudah pensiun rasanya gimana? Karena pertanyaan orang ini tidak mengharapkan jawaban yang gimana-gimana, dia cuma netral bertanya, gimana rasanya sesudah pensiun? Ya kan? Tergantung jawaban orangnya. Ada yang bilang, ih saya happy banget banyak waktu gitu. Ada yang bilang, bosen ya ternyata. Nah itu ya, 感觉怎么样？你退休以后itu sesudah ya, 感觉怎么样？ Bagaimana ya? 怎么样 itu bagaimana? Terus 退休 ini adalah pensiun. Iho artinya sesudah. Gitu. Ya. Iya, kalau kantung nanti ya. Iya, kannya banyak. Kayaknya ada kamus deh. Teman-teman bisa coba cari ya. Kamus tuh dimisalkan. Terus nanti di bawahnya banyak. Kanshou, kancing, kantung, kanjue. Nah, dijelasin di situ. Biasanya gitu kamus ya. Teman-teman kalau hobi yang kayak gini bisa cari kamus yang itu lumayan bisa membantu. Iya, terus Ibu Xiuzhen kasih kita satu kalimat ya. Tadi ini kan konteks pertama. Konteks yang kedua kanjue itu adalah ni dui ta you sheme kanjue. Jadi kamu sama dia ada rasa apa? Ya kan apa yang dirasakan, tapi ini lebih ke kira-kira suka nggak sama dia ya, kira-kira gitu ya. Kamusnya saya nggak tahu karena saya pernah lihat doang, tapi orangnya bawa ya. Dulu kan suka misalnya dulu kalau ada pertandingan anak-anak mahasiswa yang sastra Mandarin dia bawa, saya pernah lihat. Tapi saya nggak punya Xiaoming ya. Kamusnya seperti apa saya nggak tahu. Kalau ini sebenarnya mungkin semoga ya ada kamus-kamus digital zaman sekarang gitu ya. Nah, oke, saya lanjut balik ke sini. Jadi kan tadi iya ini kalimatnya Bu Xiuzhen ya, saya pakai ya, ni 对他有 sorry 呀，有什么感觉？ Kayaknya Pleco. Pleco itu harusnya di bawahnya begitu, bukan teman-teman? Yang pakai kamus digital Pleco, bukannya misalnya kita masukin satu keywords, terus nanti di bawahnya muncul yang berhubungan. Gitu bukan teman-teman? Yang pakai Pleco, karena saya pernah lihat ada yang screenshot ke saya, dia kira-kira bentuknya kayak gitu. Ada? Ini itu它有什么感觉？ Ya, Pleiko ya Bu Grace ya. Karena saya lihat ada murid yang screenshot tanya saya ini lause apa. Terus saya lihat dia deretannya gitu. Misalnya contoh kan. Nanti kanjue, kanshou, kancing semua dia keluar. Kalau gitu boleh coba download ya. Saya tidak di endorse, tapi saya pernah lihat doang ya. Semoga bisa bantu juga untuk perluasan kayak gini. 你对他有什么感觉? Jadi kamu sama dia ada feeling apa? Nah, ini kalimatnya teman-teman catat ya. Artinya misal contoh saya mau macomblangin si A sama si B. Ya udah karena saya lihat mereka hubungannya bagus nih, sama-sama jomblo gitu ya. Terus saya mau macomblangin mereka, ya saya tanyalah sama si A gitu ya. 你对他有什么感觉? Misalnya contoh, kamu sama dia ada feeling apa enggak? Nah, orang kalau ditanyain ini pasti dia jawabnya misalnya contoh kalau dia suka ya, 对呀，我好像喜欢他 gitu ya, mungkin kayaknya saya ada perasaan sama dia gitu ya. Nah, orang kalau ditanya ini dia pasti paham maksudnya ada feeling apa sama dia gitu ya. Tapi 不是你对他有什么感情，你对他有什么感受 dan sebagainya itu nggak cocok ya. 感觉 lebih ke feeling dalam arti feel gitu ya.
feel, perasaan juga kalau teman-teman bilang ke saya. Jadi yang penting teman-teman catat bahasa Indonesianya, kasih notes bahwa 你对他有什么感觉? Di situ 感觉 feeling-nya adalah ada rasa nggak sama dia? Ada suka nggak sama dia? Kalau bahasa Indonesianya ya. 觉得 itu merasa Bu Leni, kata kerja. Kalau 感觉 ini kata benda, noun. Beda Bu. Oke. Kalau Bu Endang katanya pakai hunting light. Oh, oke. Itu sama nggak, Bu? Kayak gini. Dia muncul-muncul banyak nggak? Kalau muncul banyak, mungkin Xiaoming boleh coba lihat ya. Jujur, handphone saya nggak install kamus. Jadi saya nggak bisa jelasin banyak, tapi teman-teman perlu install dan masuk dan rasakan sendiri ya. Itu yang Playco saya tahu karena ada yang murid yang screenshot. Kalau nggak saya juga nggak tahu. Saya nggak install kamus soalnya ya teman-teman ya. Oke, baik. Tadi Kanjue Bu Cindra cukup jelas, jadi beda ya. Dan terima kasih Bu untuk melengkapi pertanyaannya. Ada juga Kanjue, daripada nanti teman-teman ketemu, wih kok banyak banget ya kan ya? Banyak ya. Oke, baik ini sudah. Nah tadi ada muncul kantung. Kantung itu terharu ya. Kantung. Saya next dulu ya. Kannya sama teman-teman, dari tadi kan, mungkin akhirnya teman-teman jadi hafal ya, oh kan ini berhubungan dengan feeling, perasaan. Perasaannya bergerak, berarti terharu ya. Tung, ini adalah bergerak. Berarti terharu benar nggak? Hatinya tergerak, terharu gitu ya. Terharu. Kalau ini bentuk feel dari luahan perasaan bahwa oh ya, 谢谢大家的帮忙，我很感动 misalnya ya. Terima kasih buat bantuan teman-teman semua, saya merasa sangat terharu ya, kantung, terharu. Sampai sini oke? Kantung. 我感到. Pertanyaan berikutnya dari Xiaoming adalah kantau. Saya merasa sekalian satu paket ya. 我感到很 kantung boleh. Saya merasa sangat terharu. Kantau, nanti saya tulis di bawah ya. 我感到. Ini kata kerja merasa. 很感动. Terharu. Boleh. Atau, 老师 nggak usah panjang-panjang begini. Yang simpelnya adalah 我很感动. Boleh nggak? Tanpa kantau. Boleh banget. Boleh ya. Iya, sabar ya, Dokter Evelyn. Saya kelarin satu-satu. Nanti loncat-loncat soalnya. Ini pertanyaan Xiaoming belum selesai loh. Pertanyaan satu orang belum selesai, Dok. Ya. Terus ada ada pertanyaan Bu Lina juga ya. Kita berdasarkan urutan chat yang masuk ya. Jadi mohon ditunggu ya. Ini belum selesai ya. Terus ditambah teman-teman menanyakan yang berhubungan. Jadi saya pikir sekalian ya. Nggak apa-apa ya, nanti kalau misalnya belum dapat jawaban, biasanya minggu depan teman-teman boleh chat lagi, ya, karena tidak dibatasin, ya. Oke, 我感到很感动, jadi saya merasa sangat terharu, ya. Ini kejawab ya pertanyaan Xiaoming tentang kantau, saya ganti warna. Kantau, merasa, ini kata kerja, verb, ya. 我感到很高兴, 我感到很幸福, 我感到很伤心, boleh ya. Saya merasa sangat terharu, 我感到很幸福, misalnya saya merasa sangat bahagia. Terus saya 我感到很伤心, saya merasa sedih, boleh. Jadi dia boleh perasaan yang happy, sedih, terharu, semuanya boleh ya. Kantau ini merasa. Kayaknya ada satu lagi sebelum selesai ya. Tadi di mana ya? Oh, kanjue. Oh, sudah dijawab dan ditanyakan sama Bu Cindra. Oke, berarti beres ya kannya. Silakan di screenshot dulu untuk kantau. Saya rasa beres ya. Kanjue 很感动.
Kanjue itu perasaan Bu Rosela. Saya bahas ya, biar teman-teman nggak penasaran. Kanjue tadi belum kan? Oh udah. Kanjue, oh sorry, juete, maaf ya. Juete merasa. Ya, benar. Nih, ada satu lagi karena tadi ada kanjue, jadi teman-teman nggak merasa kok tiba-tiba loncat ke juete gitu ya. Nih, jue-nya dari sini. Maka teman-teman ada kepikiran, oh ini jue ini juete gitu ya. Juete ini merasa secara garis besar sama. Tapi kalau teman-teman benar-benar mau detailnya, berbeda. Ya, berbedanya 感到很感动，很开心。kalau 觉得 itu dia lebih ke 我觉得有点不舒服。Dia agak sedikit berbeda. Kalau mau ketat, ketat tuh maksudnya benar-benar sesuai grammar banget gitu ya. Jadi 觉得 ini kan merasa kantau. Kantaunya itu lebih ke ekspresi perasaan. Kalau kantau, ya teman-teman kasih notes ya. Ekspresi perasaan. Happy, bahagia, tadi yang saya kasih contoh. Terus bahagia apalagi ya. Tadi, oh terharu, ekspresi perasaan. Kalau Juete ini merasa, lebih ke merasa yang fisik, teman-teman. Juete merasanya tapi lebih ke fisik. Misalnya, 老师，我今天要请假，我觉得不舒服。我觉得有点儿不舒服。Itu bedanya di situ. Kalau mau detail, 不舒服. Tapi kalau teman-teman bilang boleh nggak cincai-cincai aja, boleh sih. Cuman kadang-kadang kayak kurang tepat. Ya, 我觉得不舒服。我觉得很感动, boleh sih boleh, tapi lebih ke biasanya cocoknya kantau ya. Kalau 觉得 itu ini. 我觉得不舒服, saya merasa tidak enak badan. Terus merasanya lagi misalnya apalagi ya, fisik ya, tidak enak badan. Terus ini saya mau tanya. Saya merasa capek. Di situ pakai apa teman-teman? Sebelum saya kasih jawaban. Saya merasa capek. Ya, biasanya orang lebih ke 觉得 ya. 我觉得很累. 我觉得很累. Gitu. Ya. Boleh nggak Laoshi saya bilang 我感到很累? Boleh, tapi 累 capeknya itu biasanya hati. Kan kita ada 累 capeknya karena hati kan. Nah, ini ekspresi perasaan. Tapi kalau fisik, misalnya habis olahraga gitu ya, 我觉得很累gitu ya, capek. Atau habis jalan panjang jauh banget, biasanya mereka akan bilang 觉得很累. Ya, kira-kira itu yang bisa saya jelasin lebih detail untuk perbedaan. Tapi kalau misalnya kalau teman-teman merasa 老师 cincai lah, cincai masih oke ya, masih maksudnya orang masih terima dan tidak merasa maksudnya oh saya nggak paham, enggak sih karena nggak terlalu jauh. Cuma kalau teman-teman mau detail ini detailnya ya. Iya Pak Andreas boleh ya. 我身体不舒服，我觉得不能去上课. Ya, jadi saya rasa saya tidak bisa ikut kelas. Yang ikut kelasnya itu adalah fisik, benar nggak? Badan, terus mata, telinga yang harus dengar kelas. Makanya dia merasa, oh saya kayaknya nggak bisa ikut kelas. Benar Pak Andreas kalimatnya. 我觉得不能去上课. Bukan 我感到不能去上课. Nggak cocok. Karena satu lagi mungkin teman-teman bisa pakai kata kunci kan. Kan ini karena merasa. Dari tadi ada kancing, kanshou, kanjue gitu ya. Nah, kata kuncinya itu. Ya, yang saya lingkar-lingkari itu kata kunci. Supaya teman-teman gampang untuk, oh iya, Laoshi ada jelasin sih kalau detail gini untuk perbedaannya gitu ya.
Oke ya, jawabannya benar ya, henlei. Kalau lei-nya fisik ya, tapi kalau misalnya teman-teman bilang saya capek hati, ya, maksud teman-teman tuh mau ngomong capek hati, berarti pakai yang mana? Misalnya, 我的心感到很累. Biasanya orang tambahin, 我的心感到很累 ya. Jadi hati saya merasa capek. Boleh ya. Makanya pas banget ya. Bisa capek fisik, bisa capek hati, tapi merasanya kita pakai dua kosakata yang berbeda ya. Oke, ini cukup ya. Jadi berarti kejawab semua ya, kantau. Terus tadi ada kanjue, sudah kejawab semua. Tinggal banyak-banyak latihan ya, sesuai konteksnya. Oke. Oh, kangen. Boleh Pak Suyosan ya. Kangen, kalau kangen itu bersyukur. Ini sudah, saya boleh next. Kangen. Oh, iya, muncul banyak ya, karena si kata-kata ini dia banyak pasangannya ya. Kangen. Sorry. Oh, ini aja. Kangen, ada satu ya. Kangen ini bersyukur. Biasanya ini dia bisa berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri, nggak perlu masuk kalimat. Terus, apalagi ya, bersyukur. Berterima kasih yang sedalam-dalamnya boleh, karena bersyukur sih sebenarnya ya. Berterima kasih yang sedalam-dalamnya. Kangen. Sedalam-dalamnya. Oke. Saya lanjut ya, mungkin kalimat kali ya. Dia bisa berdiri sendiri. Jadi misalnya kita mungkin sering dengar orang bilang, oh kangen, kangen gitu ya. Jadi dia berdiri sendiri sebagai ucapan, iya bersyukur banget gitu ya. Terima kasih ya. Jadi kayak gitu. Itu kangen, berdiri sendiri. Tapi kalau misal masuk kalimat, misalnya 感恩老师对我们的教育 gitu ya. Nah, dia masuk kalimatnya kayak gitu. Dia tetap dia nggak masuk ke kalimat di tengah, tapi biasa di depan ya. 感恩老师对我们的教育 gitu ya. Terima kasih atas ajaran guru. 感恩班长. Terima kasih panjang. Jadi lebih ke thank you, tapi thank you-nya yang sedalam-dalamnya gitu ya. 感恩我们的赞助者. Terima kasih juga buat donatur kita gitu ya. Jadi dia di depan. Dan dia memang berdiri sendiri, bisa berdiri sendiri maksudnya ya. Jadi kangen. Itu Pak Suyosan. Kalau saya lanjut di bawahnya, saya merasa terharu dengan perhatianmu. Gimana loh, kata Ibu Syokniu ya. Boleh bantu saya translate? Biar sekalian apa namanya? Latihan. Saya merasa terharu dengan perhatianmu. Ayo. Kalau bahasa Indonesia kan nggak begitu ya. Kalau misalnya bahasa Mandarin, teman-teman perlu pakai frase ini gitu ya. Nih, tuh buat kuansin. Perhatian tuh kuansin, Bu. Nih, tuh sorry, sorry. Saya kurang tep. Nih, tuh 我的关心 koma 我 merasa kok saya kecampur ya pinginnya ya. Saya merasa sangat terharu. Ayo bahasa Mandarinnya apa? Saya 我感到很感动. Oke ya, sudah ada yang bantu saya ya, Yunita ya. 我感到很感动. Ya, depan yang mungkin teman-teman kesulitan ya. Kalau belakang tadi udah kita bahas. 我
Sorry ya teman-teman kalau nulis yang ujung itu memang dia posisinya nggak enak banget. Sebentar ya. Oke. Wo, 我感到很感动。Gitu Bu Syoknil ya. Jadi perhatian kamu terhadap saya merasa sangat terharu gitu ya. 你对我的关心对 ini terhadap, terus 关心 itu adalah perhatian ya. Kalau misalnya nggak mau panjang begini juga boleh bilang 你的关心我感到很感动, boleh. Jadi singkat, nggak usah pakai terhadap saya, udah pasti terhadap saya gitu ya. Kecuali terhadap anak saya atau mama saya, contoh ya. Nah, tapi kalau misalnya terhadap saya, boleh nggak sih laoshi yang pendek aja. Berarti langsung 你的关心我感到很感动, boleh. Ya, atau 让我感到很感动 ya. Perhatianmu membuat saya merasa sangat terharu. Itu boleh juga ya. Nih, 的关心. Kedua kalimat ini sama kok artinya, cuman beda aja pengungkapannya ya. 让 membuat saya, 让 itu kita udah belajar belum? Udah ya. 让我感到很感动, sama ya. Ini mungkin, sorry, saya nggak tulis ulang ya. Nah, bisa juga kayak gini kalimatnya. 让我 nyambung ke atas ya teman-teman ya. Oke, 你的关心, perhatianmu gitu ya. 关心 让 membuat, 让 ini membuat saya merasa sangat terharu, boleh ya. 你的关心让我很感动。我感到感恩能认识老师。我感到感恩能认识老师. Boleh, Bu Nani, boleh. Karena kanan itu adalah bentuk bersyukur yang perasaan dan pakai kantau, betul. Ya. Terus penggunanya boleh ya, 我感到感恩 artinya saya merasa sangat bersyukur ya bisa mengenal 老师。可以吗老师？可以，可以。你的句子可以ya. Baik, terus 对你的关心 boleh nggak 老师? Nggak boleh. Dr. Evelyn nggak boleh. Kalimatnya harus begini. Jadi kamu terhadap saya baru belakangnya harus frase yang berdiri sendiri ya. Saya merasa sangat terharu. Kalau yang kalimatnya Dr. Evelyn, 我感到很感动对你的关心 itu terbalik dok. Jadi 对 terhadap apa gitu ya, itu harus di depan kalau bahasa Mandarin. Ya, 你对他的态度，你对老师的态度 dan sebagainya, pokoknya 对 gitu ya, terhadap itu dia harus tarik depan, dok. Ya, jadi kalau kalimatnya Dr. Evelyn jadi kebalik, nggak bisa ya. Secara grammar kalau ada 对 yang artinya terhadap itu harus depan. Kalau nanti teman-teman baca artikel, terus ketemu misalnya, teman-teman perhatikan deh, 他对妈妈说. Pernah nggak kalau baca yang kayak artikel-artikel pendek, terus bentuknya ada prolog gitu-gitu ya, dia akan kalimatnya akan mulai dengan 他对妈妈说 titik dua, 妈妈我回来了, baru dikutip-kutip gitu, karena itu kalimat langsung gitu ya. Tetap 对-nya akan di depan, gitu ya. 对你的关心我感到. Oh, kalau nggak bisa juga, Dok. Artinya beda. 对你的关心 berarti perhatian terhadap kamu. Jadi salah arti. Jadi beda arti maksudnya. 对你的关心我感到很感动. Berarti maksudnya perhatian terhadapmu saya merasa terharu. Kalimatnya nggak sinkron, Dok. Ya, 对 itu terhadap soalnya. Jadi kalau 对你的关心jadi perhatian terhadap kamu. Jadi nggak sinkron, Dok. Ya, kalau ini kan maksudnya Ibu Syokniu adalah terima kasih perhatianmu terhadap saya gitu ya. Saya merasa sangat terharu. Jadi 你对我的关心 kamu terhadap saya. Kalau 对你 jadi kebalik, Dok. Ya enggak? 对 kan terhadap ya. Jadi masih belum tepat dan belum sinkron juga terhadap kalimat yang ditanyakan sama Ibu Syokniu ya. Ada dua cara, yang atas lebih panjang atau yang bawah
你的关心老师nggak usah pakai 对 lah gitu ya, yang simple. 你的关心让我很感动 juga boleh, nggak usah pakai 感到 boleh ya. 让我很感动 membuat saya sangat terharu. Baik. 对 itu di depan. Oh iya, Yunita kasih tahu kita contoh yang lain gitu ya. 你对我的心是否依旧? Oh, ini lirik lagu ya Yunita ya. 谢谢 oh. Iya benar. Jadi teman-teman lihat ciri. Makanya saya bilang kan sebenarnya ada pola ya. Nah, begitu teman-teman bingung yang 对, saya cuman kepikir biasanya rata-rata kalimat itu 对 itu di depan ya. Contoh kalimat dari Yunita juga sama. 你对我的心是否依旧 ya. Jadi hatimu terhadap saya masih seperti yang lamakah gitu ya. Kalau kalimat lirik lagu memang puisitis ya teman-teman ya. Tapi dia 对nya pasti depan. Kamu terhadap saya, nah, hati kamu terhadap saya masih seperti lama nggak? Artinya tidak berubah gitu ya. 对nya 对待, iya benar Xiaoming. Tapi di sini apa namanya? Dia 对 terhadap. Kalau 对待 itu perlakuan, ya berbeda. Lanjut ya, Pak Andres. 我们很感激我儿子已经结婚了. Oh, enggak Pak. Kanji itu berterima kasih harus ada orangnya. Kalau kalimat Bapak harus kanen, ya, kanen yang tepat. Teman-teman, kalimat Pak Andreas ya. Ini saya boleh next kah? Sudah? Oke. Jadi Pak Andreas itu dia ada kalimat kanji. Kanji itu berterima kasih, betul. Ya, makanya kalau kita bahas panjang ya. Dan seru karena sikannya banyak banget si pasangan ya. Ini teman-teman, ini teman-teman yang ditanyakan Pak Andreas. Teman-teman bagi yang pertanyaannya belum kejawab, saya mohon untuk ditulisin lagi minggu depan ya, supaya saya bisa bantu jawab. Kanji ini berterima kasih. Tapi ini perlu ada objek yang diterima kasihin. Kalau saya boleh bilang ke teman-teman, kisi-kisinya lah gitu ya. Jadi misalnya kayak teman-teman bilang, oh saya sangat berterima kasih kepada 老师 gitu ya, 我们很感激老师 gitu ya, 抽出时间, gitu-gitu ya, 感激. Nah kalau Bapak karena bersyukur gitu ya, anak saya sudah menikah, maka kalimat ini kalimatnya Pak Andreas gitu teman-teman, 我们很感激我儿子, saya tulis bawah ya, 已经结婚了. Berterima kasihnya perlu ada pihak atau objek yang dibahas gitu. Kanji shui, kanji panjang, pihak, perlu ada pihak yang diterima kasihin gitu. Yang diterima kasih. Nah, kalau kanji, kalau kalimat Pak Andreas lebih ke apa teman-teman? 我们很什么什么，我儿子已经结婚了。已经 ini sudah, 结婚 ini menikah. Lebih cocok apa teman-teman? Bersyukur atau berterima kasih sebenarnya? Iya, lebih ke bersyukur, benar nggak? Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau ini lebih cocoknya ya Pak, kanen. Karena wah semua dilancarkan ya, prosesi semuanya ya jadi gitu ya, kanen. Sorry ya, saya tulis agak jeda supaya nggak lengket ke depan ya, kanen. Harusnya lebih ke kanen ya. Iya, justru harusnya lebih cocok kanen Bu Nani ya. Makanya karena berhubungan jadi saya bahas ya. 时间到了是吧? Ya, 谢谢 sudah bantu saya remind sebentar ya. Saya kelarin ini dulu. Ya, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman yang belum kejawab, nanti di chat ulang ya minggu depan ya. Pasti saya jawab.
我儿子 ya, boleh. 已经结婚了。Anak saya sudah menikah. Lebih ke bersyukur ya. Anak saya sudah menikah. Justru harus pakai kangen ya, bersyukur. Bukan kanji. Kalau kanji itu berterima kasih. 我们非常感激班长，非常感激老师，非常感激同学们gitu ya. Berterima kasih juga ke teman-teman satu kelas. Misalnya nanti kalau ada acara wisuda ya, teman-teman boleh bilang begitu. Baik, ini oke. Semua sudah kejawab tentang kan. Kanji sama kanxie. Iya, betul Bu Endang ya. Kanxie, kanji itu boleh. Sama, kalau itu sinonim ya. Kanxie kita udah pernah berterima kasih ya. Kanxie 老师, kanxie 班长, kanxie 我们的赞助者, sponsornya kita, donaturnya kita. Oke. Hari ini full fresikan ya. Nanti boleh minta tolong teman-teman take notes. Nanti kalau ada yang tanya, boleh silakan nonton yang edisi ini ya. Oke, hao. Bagi pertanyaan yang belum kejawab, silakan sekali lagi chat minggu depan ya, biar kita jawab bareng-bareng ya. 谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见。谢谢老谢谢老师。谢谢老师，谢谢班长。谢谢班长。